Hai Bucinar, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ip Man 2. Film ini menceritakan tentang saat di Hong Kong kehidupan Ip Man tidak begitu bagus, apalagi masalah keuangan. Pekerjaan pun susah dicari, hingga akhirnya dia membuka perguruan bela diri untuk menambah penghasilan. Namun ternyata tidak saja mencari murid yang menjadi kendala, para murid yang bergabung juga memiliki masalah keuangan. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai di tahun 1950, Ip Man sedang bertemu dengan seseorang. Ip Man terlihat sedang mencari sebuah tempat untuk dijadikan tempat latihan kungfu. Namun tidak ada satupun yang datang mendaftar. Istri Ip Man sedang mengandung anak kedua mereka. Ip Man tinggal dalam keadaan yang kesusahan ekonomi hingga mereka terhambat untuk membayar sewa rumah. Seorang pria mendatangi tempat pelatihan Ip Man. Ip Man sangat senang dan pria itu mengajak Ip Man bertarung dengannya. Ip Man bertarung dengan pria itu. Pria itu kemudian kalah dan langsung meninggalkan Ip Man begitu saja. Saat hendak pulang, pria itu membawa beberapa temannya dan memberitahu kalau Ip Man jago kungfu. Mereka mengajak Ip Man bertarung dengan angku. Mereka semuanya kalah dan Ip Man meninggalkan mereka. Pria yang mendatanginya tadi ingin belajar kungfu dengan Ip Man. Dia tidak sendiri, teman-temannya juga ikut bergabung. Ip Man mulai mengajarkan mereka Wing Chun. Tiba-tiba, Ip Man didatangi banyak orang yang ingin belajar kungfu padanya. Sun Leung, murid pertama Ip Man yang mengajak para anak muda belajar kungfu pada Ip Man. Ip Man menagih uang latihan kungfu. Namun, para murid ada yang beberapa kekurangan duit. Ip Man sangat baik. Dia mentoleransi murid yang kekurangan duit. Padahal dia sendiri juga sangat membutuhkan duit untuk biaya hidup istri serta anaknya. Ip Man melihat ada seseorang yang mencuri bebek dan dipukuli orang. Ip Man menghentikan mereka dan dia membayar bebek itu. Ternyata orang yang mencuri bebek itu adalah Chuan, sahabat Ip Man yang pernah berbisnis dengannya dan bahkan menolong Ip Man saat diincar Jepang. Chuan tidak mengingat Ip Man karena dia pernah ditembak Jepang tepat di kepalanya. Ip Man sangat prihatin melihat sahabatnya berubah menjadi seperti itu. Ip Man menyalahkan dirinya. Sahabatnya menolongnya dan dia tertembak. Ip Man berjanji akan merawat sahabatnya. Ip Man mencari pekerjaan untuk anak Chuan. Leung sedang menempelkan iklan tentang kungfu di dinding dan dia diganggu oleh seorang pria. Pria itu bilang kalau poster Sun Leung menutup posternya pria itu. Sun Leung kemudian bertarung dengan pria itu. Sun Leung telah mengalahkan pria itu, namun pria itu tidak mau mengaku kalah. Pria itu tidak sendiri. Teman-temannya datang langsung memukul Sun Leung lagi. Saat Ip Man sedang berlatih, beberapa pria datang menghampirinya dan memberitahu kalau Leung telah memukul orangnya mereka. Mereka menyuruh Ip Man membayar tebusannya di pasar ikan Li Hung Ki. Ip Man mendatangi pasar ikan yang dimaksud. Dia datang untuk menyelamatkan Leung. Ip Man berniat untuk menyelesaikan masalah itu dan ingin bertemu dengan guru dari pria itu. Kemudian pria itu meminta uang tebusan, tapi Ip Man tidak membawa uang. Ip Man bertarung dengan orang-orang di sana sendirian. Mereka bahkan menggunakan senjata tajam untuk melawan Ip Man. Leung berusaha menolong Ip Man dengan keadaan tangan terikat. Ip Man melepas ikatan Leung. Leung dan Ip Man melawan mereka semua. Saat Leung dan Ip Man ingin melarikan diri, dia melihat ada San Chow. San Chow menghentikan mereka. San Chow memberi penghormatan kepada Ip Man dan menyuruhnya pergi dengan baik. Tiba-tiba mereka didatangi oleh guru dari kelompok pria itu. Guru mereka bernama Hung.
Ip Man menjelaskan kepada Hung tentang apa yang terjadi. Hung bilang kalau Ip Man harus menerima tantangan siapapun. Jika dia tidak kalah saat tumpah habis, maka Ip Man layak mengajar. Itu adalah peraturan klub bela diri. Namun Ip Man, Leung dan Sang Chao diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Hung dan polisi yang memborgol Ip Man mendatangi seorang pria asing. Hung memberikan duit banyak pada pria itu. Mereka menjual tiket pertunjukan tinju. Pria asing itu tidak membayar Hung. Polisi mendatangi rumah Ip Man. Polisi memberitahu kalau Ip Man melukai orang dan minta segera ditebus agar bisa dibebaskan. Istri Ip Man tidak mempunyai duit yang cukup dan meminta temannya untuk menebus Ip Man. Tidak lama kemudian istrinya datang dan menebus Ip Man. Ip Man keluar dari sel dan meninggalkan Leung. San Chao juga telah dibebaskan oleh istrinya. Leung bilang tidak ada yang bisa membebaskannya. Leung menyuruh Ip Man jangan khawatir dan menyuruhnya pergi. Ip Man meminta tolong temannya yang menolongnya itu untuk membebaskan Leung. Namun temannya tidak punya cukup uang. San Chao memberikan uang kepada Ip Man untuk membebaskan Leung. Istri Ip Man menyerah untuk membuka klub bela diri. Namun Ip Man berusaha menenangkan istrinya. Ip Man mendatangi tempat guru Hung. Dia datang untuk bertarung sebelum tumpah habis agar bisa membuka kelas bela diri dan mengajar. Hung bilang kalau Ip Man menang, dia akan memanggil Ip Man sebagai guru. Guru-guru di sana terus merendahkan Ip Man. Mereka bertarung di atas meja bundar. Siapa yang terjatuh ke bawah, mereka dianggap kalah. Ip Man sangat pandai menjaga keseimbangannya. Meja yang dipakai untuk bertarung terbelah menjadi dua. Pertarungan Ip Man dan Hung menjadi seri. Hung memanggil Ip Man sebagai guru. Dia bilang Ip Man diizinkan untuk mengajarkan bela diri, namun harus selalu membayar iuran bulanan. Iuran itu adalah peraturan dan semuanya harus bayar. Namun Ip Man bilang jika di sana masih ada yang mengira dia tidak pantas menjadi guru, dia akan menerima tantangan lagi. Tapi kalau hanya untuk memuaskan mereka, Ip Man tidak bisa menerimanya. Hung bilang terserah Ip Man dan bilang jangan mencarinya kalau ada masalah. Anak dari Chuan yang bekerja di tempat koran, dia menggambar sebuah gambar pada koran. Gambar itu adalah pertarungan Ip Man dan Hung. Berkat itu, semua orang di Hong Kong membicarakan Wing Chun versus Hung Ken. Dia mendapat pujian dari bosnya. Muncul berita kalau Wing Chun dan Hung Ken seri. Murid dari Hung mengusir orang yang mencari tempat latihan Wing Chun. Tempat yang dimaksud adalah tempatnya Ip Man. Murid Ip Man mendengar itu. Mereka langsung bertarung dan membuat tempat itu porak-poranda. Teman Ip Man yang menyewakan tempat latihan itu membatalkan sewa karena berdampak buruk pada daerah sekitar sana. Ip Man mendatangi tempat Hung. Ip Man bilang ke Hung, walaupun tanpa tempat, dia akan tetap mengajar bela diri. Ip Man menyuruh Hung untuk jangan mengancam muridnya dan menyebabkan masalah lagi. Hung malah menyalahkan Ip Man yang tidak mengikuti aturan. Hung bilang tanpa dia jadi perantara dengan orang asing, klub bela diri tidak bisa ada di sana dengan damai. Ip Man menjadi marah saat tahu Hung berkompromi dengan orang asing. Ip Man bilang sebagai guru, dia harus mengajarkan muridnya yang baik. Hung mengajak Ip Man bertarung lagi secara saat pertarungan kemarin mereka seri. Namun pertarungan berhenti saat istri dan anak-anak Hung datang karena sudah lama menunggu untuk makan malam bersama. Ip Man kemudian bilang apakah menang lebih penting dibandingkan makan malam bersama keluarganya. Ip Man meninggalkan Hung. Ip Man tidak memberitahu istrinya kalau penyewaan gedung dibatalkan. Ip Man akan melatih para muridnya di rumahnya. Leung berlutut dan bilang kalau sikap impulsifnya membuat Ip Man kehilangan klub. Dia meminta maaf. Ip Man kemudian menyuruh Leung berdiri dan mereka mengobrol sambil meminum teh. Ip Man yang sedang melatih para muridnya didatangi Hung. Hung memberikan tiket gratis kepada Ip Man. Itu adalah karcis tinju barat.
Hung yang sedang berada di tempat tinju dianggap remeh oleh orang asing. Padahal dia adalah seorang guru bela diri. Hung menanyakan soal uang yang akan diberikan oleh orang asing itu. Namun orang Cina yang bekerja pada orang asing itu bilang kalau mereka ingin Hung bekerja gratis kali ini. Hung bilang padahal dia menutup kios ikan untuk bekerja sama mereka. Hung merasa kesal dan langsung mendatangi orang asing itu untuk meminta bayaran. Orang asing itu memarahi Hung. Orang asing itu bilang kalau Hung berhenti bekerja padanya, maka dia harus berhenti berdagang ikan juga. Hung diusir, namun dia tidak mau mengambil banyak resiko dan tetap menyuruh muridnya kembali bekerja pada orang asing itu. Ip Man mendatangi pertandingan tinju itu. Orang asing itu meremehkan orang Cina yang sedang menunjukkan gerakan kungfu dengan suaranya. Seorang petinju barat itu ingin bertarung dengan mereka. Orang Cina itu dipukul oleh petinju itu. Leung dan yang lain kesal melihat itu. Mereka langsung memasuki ring menolong rekannya. Petinju barat itu meremehkan kungfu Cina dan menghina gerakan mereka. Semua orang Cina di sana beranjak dari bangku, lalu memasuki ring dan membuat keributan. Leung merasa kesal dan langsung menyerang petinju itu. Namun dia diserang balik dan tidak menyadarkan diri. Orang-orang di sana saling memukul satu sama lain. Ip Man berusaha menghentikannya, namun dia tidak bisa karena sangat rusuh. Ip Man bertarung dengan petinju asing itu dan ditolong oleh Hung. Hung meminta petinju itu meminta maaf karena telah menghina Cina. Petinju itu bilang dia akan meminta maaf kalau Hung mengalahkannya. Hung akan bertarung dengan para petinju asing itu demi negaranya. Guru Hung dihajar dan dia terjatuh. Hung berusaha berdiri dan kembali bertarung. Guru Hung babak belur melawan pria itu. Ip Man menyuruh Hung berhenti bertarung. Namun Hung marah karena pria asing itu terus menghina orang Cina. Hung tidak akan membiarkan mereka menghina seni bela diri Cina. Hung melanjutkan pertarungan. Dia terjatuh lagi. Saat Ip Man ingin menghentikannya, Hung menahannya. Hung berusaha bangkit lagi dan melawan pria asing itu. Hung dihajar habis-habisan. Para muridnya menyuruh Hung untuk mengalah, dan pada akhirnya Hung terjatuh di atas ring. Hung telah tewas demi nama baik negaranya. Ip Man menghadiri upacara pemakaman guru Hung. Ketua dari polisi asing itu ditegur karena beredar berita kalau petinju asing melecehkan Cina. Teman Ip Man yang menjadi pemimpin redaksi yang membuat berita tentang petinju itu dibawa. Dia dipukul oleh polisi asing itu. Orang Cina yang bekerja untuk orang asing itu menyuruh mereka untuk berhenti memukulnya. Orang asing itu menyuruh orang Cina yang mengurus teman Ip Man. Petinju asing itu membuat konferensi pers tentang apa yang terjadi di ring tinju yang menewaskan guru Hung. Mereka kemudian mengadakan pertandingan tinju Cina dan Barat. Petinju asing yang bernama Twister yang membuat guru Hung tewas akan melakukan pertandingan tinju dengan orang Cina secara adil. Twister akan melawan siapapun yang berasal dari Cina. Dia menggunakan dupa besar sebagai alat ukur kemenangan dan kekalahan. Dia masih tetap terus menghina Cina. Twister bilang dia tidak yakin kalau ada petarung Cina yang ingin bertarung satu ring dengannya. Ip Man mendatangi tempat itu dan bilang kalau orang Cina tidak hanya membakar dupa untuk menghabiskan waktu. Tapi tentang tradisi Cina membakar dupa adalah kerendahan hati yang melekat pada budaya Cina. Ip Man menantang Twister untuk bertarung. Ip Man mengantar istri dan putranya untuk tinggal di tempat lain sementara agar Ip Man bisa lebih fokus untuk latihan. Teman Ip Man yang bekerja sebagai direksi menyuruh karyawannya untuk tetap menulis apa yang terjadi sebenarnya di koran. Tiba-tiba mereka didatangi oleh orang Cina yang bekerja untuk orang asing itu. Pria itu mengajak teman Ip Man untuk menghancurkan orang asing itu dan membiarkan mereka untuk tetap menulis tentang orang asing itu. Di tengah kesibukan Ip Man berlatih, dia tidak lupa memberi makan Chuan. Istri Ip Man melahirkan anak keduanya dengan selamat.
Ip Man sudah berada di atas ring untuk melawan Twister. Twister datang dengan memegang bendera negara Inggris. Mereka memulai pertarungan. Ip Man sudah tidak sabar melawan Twister. Ip Man terjatuh karena pukulan Twister, namun dia bangkit lagi. Ip Man lagi-lagi terjatuh. Ip Man dipukul saat lonceng waktu habis. Ip Man disuruh untuk tidak boleh menggunakan tendangan. Jika Ip Man tidak setuju, maka dia tidak boleh melanjutkan pertandingan dan Twister akan dinyatakan menang. Ip Man setuju dengan aturan itu. Ip Man terus dipukuli dan dia terjatuh. Ip Man terbangun dan teringat perkataan Guru Hung untuk mempertahankan nama baik Cina. Ip Man berhasil mengalahkan petinju asing itu. Semua warga Cina bersorak untuk Ip Man karena bertarung mempertahankan nama baik negaranya. Polisi asing itu ditangkap oleh polisi asing yang jujur. Ip Man bilang dia bertanding di sana tidak ingin membandingkan kalau kungfu Cina lebih baik dari tinju barat. Dia bilang mungkin orang mempunyai status yang berbeda. Martabat setiap orang itu sama. Ip Man berharap mulai saat itu mereka bisa saling menghormati. Banyak orang asing yang mengapresiasi perkataan Ip Man dan bersorak untuknya. Ip Man berlari pulang ke rumahnya setelah pertandingan. Dia menemui istri dan anaknya. Warga di sana memberikan selamat kepada Ip Man. Ip Man didatangi oleh anak Chuan. Dia bilang ada orang yang ingin belajar kungfu padanya. Ternyata orang itu seorang anak kecil yang ingin belajar kungfu pada Ip Man. Anak kecil itu bernama Bruce Lee. Ip Man menanyakan kenapa dia ingin belajar kungfu. Bruce Lee bilang dia ingin menghajar orang yang dia tidak sukai. Ip Man menyuruhnya kembali saat dia sudah besar nanti. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.